Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habbana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Bambang Wiono, MPD. Yang kami hormati, pendamping UKM Al-Quran Study Club, Ustadz Dr. Ahmad Sultoni, MAG SPDI. Yang kami hormati, segenap Dewan Juri Yaumul Khot Junior 2021 se-Jawa. Yang kami hormati, Ketua Umum UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang, Saudara Muhammad Robitul Choir. Yang kami muliakan hadirin tamu undangan, dan tak lupa pendamping dan peserta Yaumul Khot Junior 2021 se-Jawa ini yang luar biasa. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat hadir dalam acara penutupan Yaumul Khot Junior 2021 se-Jawa. Dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun, insya Allah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Baik hadirin, perkenankanlah saya, Hanum Aulia Az-Zahra, sebagai pembawa acara pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, yakni pembukaan di suratil Fatihah. Acara yang kedua, yakni sambutan oleh Ketua Pelaksana, dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu sambutan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Memasuki acara selanjutnya, yaitu evaluasi juri. Kemudian disambung dengan pengumuman pemenang, dan di penghujung acara ditutup dengan doa. Baik, melihat sinar rembulan yang semakin memancar, marilah kita buka acara penutupan Yaumul Khot Junior 2021 se-Jawa pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan oleh Ketua Pelaksana Yaumul Khot Junior 2021 se-Jawa. Kepada Saudari Elza Pitandari, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Bambang Budi Wiono MPD. Yang kami hormati Pembina UKM Al-Quran Study Club, Ustadz Dr. Ahmad Sultoni, SAG MPDI. Yang kami hormati para Dewan Juri. Yang kami hormati Ketua Umum UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang, Saudara Robitul Choir. Yang kami hormati para tamu undangan, dan tak lupa peserta dan pendamping yang berbahagia. Segala puji bagi Allah karena telah memberikan limpahan rahmat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir pada acara pengumuman juara dan penutupan Yaumul Khot Junior kelima
sejawa tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Saya selaku Ketua Pelaksana Yaumul Qadr Junior Sejawa ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Pembina UKM Al-Quran Study Club, para Dewan Juri, dan teman-teman panitia yang telah menyukseskan jalannya acara. Sejak terasa acara Yaumul Qadr Junior ini sudah sampai pada tahap pengumuman juara dan penutup. Selain itu, saya juga sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas semangat dan sportivitas para peserta dan antusias yang sangat tinggi dari para pendamping. Semoga adik-adik peserta terus termotivasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dan terus mengembangkan kemampuan dan bakatnya yang sehingga mohon maaf kepada seluruh peserta dan pendamping apabila selama ini terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kepada Profesor Dr. Bambang Wiono, MPD, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara penutupan Yaumul Qadr Junior kelima se-Jawa tahun 2021. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Pendamping UKM, Bapak Pendamping UKM, Bapak Dr. Ahmad Sultani, SAG, MPD, dan juga yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Juri pada kegiatan Yaumul Qadr Junior kelima se-Jawa 2021 yang diselenggarakan oleh UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang, dan juga yang sangat saya banggakan Ketua UKM ASC, Ketua UKM Al-Quran Study Club ASC Universitas Negeri Malang, dan juga yang sangat saya banggakan juga ini Ketua Pelaksana kegiatan Yaumul Qadr Junior kelima se-Jawa 2021, dan juga yang sangat saya banggakan adik-adik para peserta Yaumul Qadr Junior kelima se-Jawa 2021 yang berbahagia, dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki acara penutupan Yaumul Qadr Junior kelima se-Jawa 2021 dengan tema Semarak Berkreasi guna mewujudkan generasi milenial yang kreatif, inovatif, dan berjiwa Qur'ani.
Alhamdulillah kegiatan bisa dilaksanakan dengan lancar dan para peserta juga bisa mengikuti kegiatan sampai akhir. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah, ini sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya. Tentunya ini nanti akan diumumkan dan akan diumumkan yang menjadi juara. Dan diumumkan juga nanti yang belum bisa mencapai juara. Untuk itu, ya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan sedikit pesan. Saya ucapkan selamat nanti untuk adik-adik yang pada malam hari ini dikukuhkan menjadi pemenang dalam Yaumul Qad Junior kelima se-Jawa tahun 2021 ini. Sedangkan yang masih nantinya belum berhasil, saya harapkan adik-adik tidak berputus asa, tetapi justru harus dipacu lebih meningkat lagi belajarnya, sehingga pada kesempatan yang akan datang nanti bisa berhasil memenangkan suatu kegiatan yang lain. Dan ini yang lebih penting dari itu semua adalah sebenarnya yang paling utama adalah bisa menjadi sarana bagi kita semua, terutama adik-adik peserta ini yang sudah mengikuti kegiatan ini, baik dari jenjang anak usia dini, ya, di TK, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, ya, ini sebagai ajang untuk lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Sehingga ini menjadi budaya bagi adik-adik dan kita semua ini untuk senantiasa membaca, menulis, dan memahami Al-Quran. Sehingga ini menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini juga sebagai ajang untuk bisa membentuk akhlakul karimah, ya, jadi akhlak yang mulia yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya kira yang menjadi tujuan untuk semuanya. Oleh karena itu, ini bukan merupakan suatu tujuan utama, bukan hanya sekedar untuk bisa memperoleh juara, tetapi yang lebih dari itu adalah kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada pedoman hidup kita semua, yaitu Al-Quran. Dan kepada panitia, saya ucapkan selamat juga atas keberhasilannya menyelenggarakan ini dengan sangat lancar dan baik, gitu ya. Dan ini mudah-mudahan semua ini nanti menjadi suatu amal yang baik dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mengucapkan terima kasih ini kepada Bapak Pembina kita, Bapak Ustadz Dr. Ahmad Sultoni, yang dengan sabar sekali memberikan bimbingan kepada adik-adik para mahasiswa, khususnya di UKM Al-Quran Study Club, termasuk di jajaran mahasiswa Al-Quran Study Club di Fakultas Ilmu Pendidikan. Rasa terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh Dewan Juri. Dan ini mudah-mudahan menjadi amal, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin para juri ini sudah bekerja dengan maksimal, dengan kondisi, situasi yang diselenggarakan secara daring ini tetap bisa dijalankan dengan baik. Dan saya yakin sudah memberikan yang terbaik dengan penuh keadilan
di dalam menentukan prestasi pada adik-adik kita semua ini. Dan mudah-mudahan ini bukan menjadi suatu hal yang akhir, tapi suatu hal yang bisa menjadi budaya bagi kita semua. Ini sebagai sarana untuk bisa meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran dan bisa meningkatkan budaya menulis dan membaca Al-Quran dengan baik, serta pada akhirnya nanti bisa memahami kandungan isi Al-Quran itu dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira dimulai sejak dini, ini hal yang sangat baik sekali, karena ini nanti akan bisa membentuk karakter yang baik, yang islami, dan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari mulai masa anak usia dini ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam penutupan ini. Semoga segala hal yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat untuk segenap panitia dan seluruh peserta, dan mudah-mudahan nanti ini menjadi suatu sarana untuk kebaikan dan bisa menjadi motivasi untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT. Saya akhiri sambutan saya pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Baik, hadirin, acara selanjutnya adalah evaluasi Dewan Juri yang akan diwakilkan oleh Ustadz Alifian Arif Mahfudzi, SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, nun wal qalami wa ma yasturun, al-ayah. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Bambang Budiono. Yang saya hormati Bapak Pembina sekaligus Ustadz kita semua, Murabbi Ruhinat, Ustadz Ahmad Sultani, SAG NPD. Kemudian yang saya hormati Ketua Al-Quran Study Club, Ustadz Robitul Khair, beserta para panitia sekaligus para peserta yang saya banggakan. Saya mewakili dari Dewan Hakim yang akan memberikan beberapa evaluasi dan beberapa catatan yang memang perlu untuk dibahas, terutama untuk para peserta Yaumul Khot Junior yang kelima, Universitas Negeri Malang. Baik, kalau kita lihat dari awal Yaumul Khot Junior sampai Yaumul Khot Junior yang kelima saat ini memang banyak sekali perkembangan atau progres, di mana untuk Yaumul Khot Junior yang kelima ini memang banyak sekali karya dari peserta yang memang bagus secara tulisan, kemudian bagus secara hiasan atau background atau latar, dan beberapa unsur-unsur pendukung yang lain yang memang sangat-sangat mendukung dari adanya karya tersebut. Nah, namun ada beberapa yang memang harus kita, di mana ini adalah lombanya adalah lomba kaligrafi, maka yang ditekankan, yang diutamakan tentu ayat yang ditulis. Ya, jadi kaligrafi yang ditulis itu menjadi suatu elemen pokok ya ketika dinilai. Nah, beberapa dari karya siswa ya kemarin baik dari TK,
kemudian SD tinggi dan rendah, kemudian SMP ya. Itu memang beberapa memang banyak yang bagus ya. Baik dalam tulisan maupun dalam hiasan. Namun belum teliti dalam menulis ya. Belum teliti dalam menulis. Nah, ada yang sampai kurang huruf, kemudian ada yang bahkan kelebihan huruf ya, yang harusnya alifnya 1 diberikan 1 alif lagi, akhirnya merubah dari susunan kalimat, bahkan merubah dari makna yang ada. Bahkan ada yang sampai 1 kalimat ya, 1 kalimat ini hilang atau salah dalam menulis. Nah, ini sangat-sangat disayangkan sekali. Bahkan juga ya, ada juga beberapa yang saya ingat dari SMP, tingkat SMP, beberapa ada yang justru memang tidak mengikuti teks yang sudah ditentukan oleh panitia, ya, tidak mengikuti teks yang sudah disetujui, yang sudah disepakati. Jadi teksnya harus ini, yang ditulis malah berbeda, ya, ayat beda, surat beda. Nah, ini yang tentunya sangat-sangat disayangkan sekali ya. Padahal kalau dilihat dari segi estetika ya, dari segi keindahan, baik tulisan maupun hiasan ya, ini sudah termasuk di atas standar ya, di atas standar. Jadi kualitasnya termasuk bagus. Namun beberapa karena memang ada masalah ya terkait tulisan tadi, jadi kurang teliti mungkin, atau mungkin memang belum siap, akhirnya menyiapkan ayat atau makro yang lain. Nah, ini yang sangat-sangat kan. Nah, ini untuk evaluasi yang pertama. Jadi terkait dengan ketelitian, kemudian kelengkapan dari ayat yang ditulis. Kemudian yang kedua tentunya ketika kita membuat suatu karya kaligrafi ya, itu pasti ada 2 unsur yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama, tulisan itu sendiri yang ditulis ya, atau kaligrafi. Kemudian yang kedua adalah background atau pendukung dari ayat kaligrafi tadi. Nah, ketika kedua unsur ini tidak selaras ya, misal tulisannya bagus ya, tapi hiasannya jelek ya, atau hiasannya kurang rapi. Nah, ini justru tidak bisa saling mendukung ya keduanya. Padahal diharapkan 2 unsur ini bisa saling mendukung. Nah, ketika dihasilkannya ini kok tidak memenuhi syarat, misal hiasannya kurang rapi, hiasannya kurang bersih, hiasannya kurang detail. Nah, ini bisa jadi malah merusak dari keindahan ayat tadi. Ya. Padahal tujuannya keduanya ini saling mendukung. Nah, ini bisa saling merusak ketika memang tulisan itu tidak dihasilkan dengan baik, atau mungkin hiasan itu tidak dihasilkan dengan maksimal. Ya. Jadi keduanya saling mendukung. Contoh lagi, ketika background-nya ya, hiasannya dibuat dengan baik, bagus sekali. Jadi detail, kemudian rapi, ya, bersih. Tapi tulisannya tidak lengkap. Atau mungkin tulisannya ada kesalahan, atau mungkin tulisannya ada yang blobor mungkin ya, tintanya, catnya mungkin kurang cair, atau mungkin kurang kental. Nah, ini akhirnya bisa jadi tulisan ini tadi merusak dari keindahan latar atau background yang dibuat tadi. Ya. Jadi keduanya itu harus saling mendukung. Atau mungkin latarnya kurang dalam pewarnaan, atau mungkin kurang rapi. Nah, ini bisa jadi malah merusak dari keindahan ayat yang ditulis. Nah, contoh kalau digarap secara maksimal ya, tentunya mungkin
antara tulisan ini ya dengan hiasan yang ada di beberapa tepi ini, atas, bawah, kiri, kanan. Ini tentunya kalau digarap dengan maksimal ya, dengan totalitas, pasti hasilnya akan bagus. Jadi saling mendukung antara tulisan bagus dengan hiasan bagus, akhirnya menyatu menjadi suatu unsur estetika yang baik. Contoh saja ya. Ini contoh untuk yang cabang dekorasi atau hiasan dekoratif. Nah, itu contoh ya. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi ya, bisa dikembangkan lagi. Jadi jangan terlalu terpaku dengan hiasan atau mungkin tulisan-tulisan yang sudah ada. Tapi kalau bisa itu terus dikembangkan, dicari eksplorasi ya, sampai nanti bisa menemukan ide-ide baru, konsep-konsep baru atau desain yang baru, yang masih segar. Nah, ini tentunya akan banyak memberikan poin ya di situ. Jadi poin yang ketiga adalah kreativitas ya. Kalau kita membahas tentang unsur-unsur atau desain yang baru, tentu ini terkait dengan yang namanya kreativitas dalam membuat suatu karya kaligrafi. Nah, ini tentu penting ya. Jadi usaha atau eksplorasi tadi kalau dibuat ya, kalau disiapkan dengan totalitas, dengan maksimal, pasti hasilnya akan ya lahir karya-karya yang indah, karya-karya yang baru ya, yang up to date ya. Nah, ini sangat diharapkan. Mengapa? Agar ya perkembangan seni tulis menulis atau seni kaligrafi ini terus berkembang, terutama di Indonesia atau di Nusantara. Nah, apalagi yang belajar kita masih tahap siswa, masih tahap belajar ya, masih tingkatan pebelajar. Nah, ini tentu sangat penting. Yang adanya eksplorasi, adanya eksperimen ini sangat penting. Gunanya ya untuk menciptakan hal-hal yang baru atau keilmuan yang baru. Nah, itu yang poin yang ketiga. Kemudian yang terakhir tentu terkait dengan finishing ya, finishing. Beberapa karya kemarin ada yang memang bagus dalam ide, dalam konsep. Jadi secara kreativitas memang sangat unggul ya. Namun dalam hal finishing atau penyelesaian akhir ini ternyata beberapa hasilnya ini masih belum maksimal ya. Baik dalam kerapian, kemudian kebersihan dari beberapa unsur, misal hiasan atau mungkin huruf ya, atau mungkin kalimat mungkin. Nah, ini masih belum memenuhi syarat bahwa karya ini termasuk karya yang sudah dalam tahap finishing. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi yang pertama tadi tulisan ya, tulisan ini memang sangat pokok. Kalau dalam keilmuan kaligrafi tentu tulisan ini menjadi hal yang sangat penting, bahkan poinnya juga paling tinggi daripada unsur-unsur yang lain. Rata-rata tulisan kalau di prosentase 60% sampai 70% ya. Kemudian sisanya 30 atau 40% itu ada pada hiasan ya, yang pertama, kemudian pada kreativitas dan finishing. Jadi tulisan ini sangat penting. Ya. Sebagus apapun karya itu kalau memang tidak sempurna ya, tidak lengkap, ada kesalahan, ini tentu fatal. Ya. Tentu fatal. Jadi ini beberapa evaluasi yang cukup penting, mungkin bisa menjadi masukan bagi adik-adik peserta, atau mungkin ada beberapa pembina yang ikut, mungkin bisa menjadi beberapa masukan untuk terus ditingkatkan, dan terus ditingkatkan. Nah, saya ucapkan selamat ya untuk
semua peserta karena sudah masuk di tahap ini ya. Kalian semua adalah para juara ya, para juara. Kita niatkan bersama-sama untuk syiar ya. Tentunya untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau fasilitas. Dan jangan lupa karena kita niatnya syiar ya, tentu kita harus lillah agar mendapat keridhaan dari Allah. Ya. Baik, mungkin itu sedikit evaluasi dari saya mewakili dari Dewan Hakim. Semoga bisa memberikan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menyampaikan evaluasinya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, Kakak ingin menyapa adik-adik dahulu ya. Coba masih ingat atau tidak dengan jargon YKJ ini? Bisa menyalakan mikrofonnya masing-masing ya. Coba. Yaumul Khair Junior 2021, semangatku, semangat kita, semangat Al-Quran. Baik, sekali lagi ya, semuanya bisa menyalakan mikrofonnya masing-masing. 1, 2, 3. Yaumul Khair Junior 2021, semangatku, semangat kita, semangat Al-Quran. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya pada semangat-semangat ya. Nah, Kakak sebelum membacakan pengumuman pemenang dari Lomba Yaumul Khair Junior 2021 se-Jawa ini, Kakak ingin menampilkan video after movie pelaksanaan Lomba Yaumul Khair Junior 2021 kemarin nih. Nah, kepada Kakak panitia silahkan untuk menayangkan video after movie-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan yang setinggi-tingginya atas respon dan antusias yang tinggi dari seluruh peserta. Selamat berlomba kepada seluruh peserta Yaumul Khair Junior tahun 2021. Di dalam pembukaan ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Yaumul Khair yang berlangsung sejak tahun 2021 dengan tema Semarak Rekreasi guna mewujudkan generasi milenial yang kreatif, inovatif dan berjiwa Al-Quran yang akan baik. Wah, video after movie-nya sangat bagus sekali ya, adik-adik sekalian. Baik, kita memasuki acara selanjutnya, yakni merupakan acara yang paling ditunggu dan dinanti oleh seluruh peserta, yakni pengumuman pemenang Yaumul Khair Junior 2021 se-Jawa.